Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Muin. Kita sampai pada pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Bagian pertama ya, karena ada banyak hal-hal yang membatalkan puasa. Kita baca bagian pertamanya dulu. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyiri sholihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Saya baca yang ada di dalam kurung dulu. Wa yuftiru amidun adimun mukhtarun bijima'in wastimna'in. Orang yang sengaja melakukan ini alias tidak lupa, kemudian dia itu tahu bahwa ini itu membatalkan puasa, serta dia itu mengerjakannya dalam kondisi ikhtiar, tidak dalam kondisi kepepet. Melakukan apa? Aktivitas seperti jima serta istimna atau onani. Ini bahasanya agak kasar atau enggak ya kalau di YouTube. Itu bisa membatalkan puasanya. Nah, untuk keterangan amidun atau orang yang sengaja di sini adalah la nasid, bukan orang yang lupa bisopi saat melaksanakan puasa, bukan orang yang lupa melaksanakan puasa gitu ya. Wa in kasura minhu nahu jima'in wa aklin, meskipun orang tadi itu banyak melakukan aktivitas seperti jima dan makan. Kalau itu dilakukan dalam kondisi lupa, berarti tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja ya batal puasanya. Kemudian untuk penjelasan dari alim adalah la jahilun bi anna ma ta'atahu muftirun liqurbi islamihi au nas'ihi bi badiyatin ba'idatin amman yukrifu dalika. Jadi yang dimaksud alim adalah lawan kata dari jahil, lawan kata dari bodoh. Nah, yang dimaksud bodoh di sini orang tadi tidak tahu bahwa aktivitas yang dia kerjakan itu membatalkan puasa. Disebabkan karena dia itu baru masuk Islam atau dia itu tumbuh di wilayah yang jauh dari ulama atau jauh dari orang yang bisa memberikan pengertian mengenai hal tersebut. Nah, kalau orang tadi itu kondisinya seperti itu, maka dikatakan jahil gitu ya. Nah, lawan kata dari jahil adalah alim, orang yang tahu. Berarti orang yang tahu di sini adalah orang yang tahu bahwa aktivitas yang dia kerjakan itu bisa membatalkan puasa, ya, disebabkan dia tahu itu karena dia itu Islamnya sudah lama atau dia tumbuh di wilayah komunitas muslimin. Itu. Kemudian untuk penjelasan dari Mukhtar, orang yang melakukan dalam kondisi apa tadi ikhtiar adalah la, ini bisa dibaca mukarroh atau mukroh. Kalian pilih yang mana, terserah ya. Lam yahsul minhu qasdun wala fikrun wala taladdud. Jadi orang dalam kondisi ikhtiar itu adalah orang yang tidak kepepet. Nah, gambaran orang yang kepepet di sini adalah tidak adanya niatan untuk melakukan hal tersebut, tidak ada pikiran untuk melakukan hal tersebut. Nah, atau ketika orang itu terpaksa melakukan itu, dia itu tidak menikmatinya. Berarti ketika seseorang itu misalkan berpuasa, kemudian dia itu dipaksa untuk makan atau minum atau jimah atau melakukan aktivitas apapun yang membatalkan puasa, dia itu terpaksa. Sebelumnya tidak ada pemikiran untuk melakukan hal tersebut. Tapi ketika dia melakukan hal tersebut, dia menikmati. Nah, itu sudah bukan lagi dalam kondisi terpaksa. Itu menikmati itu kondisinya itu bisa membatalkan puasanya, ya. Nah, kemudian aktivitas yang membatalkan puasa antara lain yang pertama adalah satu jima. Wa illam yungzil, meskipun tidak keluar mani. Pokok intinya jima, ya. Itu membatalkan puasa. Kemudian penjelasan dari istimna adalah walau biyadihi au biyadi halilatihi. Meskipun istimna itu dilakukan oleh tangannya sendiri atau tangan istrinya atau budaknya gitu. Au bilamsin lima yungkidu lamsuhu bila hailin. Atau istimnaknya itu dengan cara orang tadi memegang sesuatu yang pegat, ya ketika memegang hal tersebut itu bisa membatalkan wudhu dan dia memegang tersebut tanpa adanya penghalang. Itu bisa membatalkan puasanya ketika dilakukan tanpa penghalang loh ya. Kalau dilakukan dengan penghalang berarti tidak membatalkan puasa, gitu.
La biqublatin wa dhammin limra'atin bihailin ay ma'ahu wakin taparrarata bisyahwatin au kana al hailu raqiqan. Kemudian untuk aktivitas seperti mencium istri atau memeluk istri, istri atau budak perempuan, ya pokoknya itu tidak membatalkan puasanya selama dilakukan dengan penghalang. Entah itu kain atau kertas atau apapun yang menghalangi antara kulitnya dia sama kulitnya perempuan tadi. Ai ma'ahu. Meskipun itu dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan dengan syahwat. Tidak masalah, selama intinya ada hail, ada penghalang. Au kana al hailu raqiqan atau penghalangnya tersebut tipis, itu nggak masalah. Pokok intinya harus ada penghalang gitu. Walau dhamma imra'atan aw qabbalaha bila mulamasati badanin bal bihailin bainakuma fa anzala lam yuftir lintifa'il mubasyarati kal ihtinami wal inzali binadharin wa fikriyah. Contoh kasus, misalkan ada orang dia itu memeluk istrinya atau mencium istrinya atau mencium atau memeluk budak perempuannya, pokok intinya orang perempuan yang menjadi halal bagi orang tadi, dan dia melakukan itu tanpa menyentuh badan, akan tetapi dilakukan dengan penghalang antara dia dan perempuan tadi, tiba-tiba keluar mani, itu tetap tidak membatalkan puasanya, karena ada penghalang, gitu. Alasannya di sini tidak adanya kontak fisik secara langsung antara orang tadi dan perempuan tadi. Dan contoh kasus ini seperti ikhtilam, seperti mimpi basah, serta orang tadi itu contohnya seperti keluar mani disebabkan karena orang tadi itu melihat atau mikir-mikir. Jadi ini sekaligus menjawab. Misalkan ada contoh kasus, apakah seseorang yang menonton film biru di waktu bulan puasa atau ketika dia puasa itu membatalkan puasanya? Tidak, berdasarkan keterangan ini ya. Tapi ya itu jangan dilakukan meskipun tidak membatalkan puasa terus kalian melakukannya itu enggak boleh ya, enggak boleh. Atau memikirkan, meskipun memikirkan kok keluar mani, itu tidak membatalkan puasanya. Mikir-mikir sesuatu yang erotis di bulan puasa. Ya itu ya, itu tidak membatalkan puasa, tapi saya jamin pahala puasanya berkurang gitu. Walau lamasa mahroman au syahra imra'atin fa anzala lam yuftir di adamin naqdi bihi. Contoh kasus lain, misalkan orang yang melaksanakan puasa, dia itu menyentuh mahramnya, entah itu atau perempuannya atau kakak perempuannya atau menyentuh rambutnya perempuan, tiba-tiba keluar mani, maka itu juga tidak membatalkan puasanya. Karena aktivitas tersebut kalau dalam bab wudhu itu juga tidak membatalkan wudhu. Seperti itu. Wala yuftiru fi khuruji madhiyin. Begitu juga ketika seseorang itu keluar madi, itu tidak membatalkan puasanya. Khilafat lil malikiyati, namun pendapat ini berbeda dengan pendapat dari ulama-ulama yang bermadhab maliki. Saya ini belum tahu ya, entah itu yang beda itu dari sisi keluar mandinya saja tadi, atau dalam konteks itu tadi yang mencium, memeluk, pokok intinya yang berkaitan dengan syahwat dan dilakukan dengan penghalang tadi ya. Wallahu a'lam, ini saya serahkan kepada kalian. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya yang membatalkan puasa adalah wastiqoatin, muntah dengan sengaja. Penjelasannya, ai istid'a'i qai'in wa illam ya'ud minhu syai'un li jawfihi bi an taqayya'a mungkisan au ada bi ghairi ikhtiyarihi fa huwa muftirun li ainihi. Yaitu orang tadi itu sengaja untuk muntah. Meskipun tidak ada sedikit pun cairan yang kembali ke kerongkongannya ya. Entah itu yang kembali itu cairan muntahannya atau air liur yang terkena, apa tadi, muntahannya, itu tidak kembali ke kerongkongannya, meskipun seperti itu tetap membatalkan puasa, intinya muntah dengan sengaja. Nah gambarannya, orang tadi itu muntah dalam kondisi mungkisan, mungkisan ini kalau senangkap saya itu seperti, dia itu muntah seperti ini, "Wok," gitu, jadi muntahnya itu ini, sampai keluar semua, bahkan
sisa-sisa muntahan yang ada di batasan dohir ini, yang batasan dohir itu maksudnya itu ketika orang itu mangap, ini semua yang terlihat oleh mata, ini adalah batas dohir. Meskipun batas dohir ini bersih, tidak ada sisa-sisa muntahan, itu tetap membatalkan puasa. Pokok intinya dia muntah dengan sengaja. Atau cairan tadi itu balik ke kerongkongannya tanpa ikhtiarnya sendiri, itu juga tetap membatalkan puasa. Karena sesuatu yang menjadikan itu membatalkan puasanya itu sengaja muntahnya, tuh. Berarti kalau kebalikannya bagaimana? Amma idza ghalabahu wa lam yahud minhu aw min riqihi al-mutanajjisi bihi syai'un ila jawfihi ba'da wusulihi li haddi dhahiri aw ada bi ghairi ikhtiyarihi fala yuftiru bihi lil khabari as-sahihi bidzalika. Kalau misalkan orang itu dikuasai rasa pengen muntah, entah itu karena mabuk perjalanan ya, naik kapal, naik bis ya, kok dia itu kepengen muntah itu kan tidak, tidak disengaja itu, karena mau mau bagaimanapun harus dimuntahkan. Nah, kemudian dia itu dikuasai rasa muntah, kok dia itu muntah, kemudian tidak ada satupun sesuatu yang balik ke kerongkongannya, entah itu berupa, muntahannya atau air liur yang terkena najis karena muntahannya tadi tidak balik ke kerongkongannya setelah cairan tadi itu sampai ke batas dohir, atau cairan tadi itu balik ke kerongkongan tanpa ikhtiarnya sendiri, maka itu tidak membatalkan puasanya. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Hadis sahihnya saya nggak hafal ya. Kemudian aktivitas lain yang tidak membatalkan puasa adalah la biqal'i nukhamatin minal batini awid dimagi ilan dohiri fala yubtiru bihi in laqadaha li takarruril hajati ilaihi. Kemudian untuk aktivitas berikutnya yang tidak membatalkan puasa adalah orang tadi itu menahan air lendir yang berasal dari perut atau dari otak menuju batas dohir itu tadi ya sudah saya jelaskan. Itu tidak membatalkan puasanya manakala orang tadi mengeluarkan lendir tadi. Ya jadi langsung dikeluarkan tak gitu. Jika orang tadi mengeluarkan lendir tadi karena berulang-ulangnya kebutuhan hal tersebut. Karena misalkan dia pilek. Jadi mau gak mau harus seperti itu. Kemudian contoh kasus. Amma lau ibtala'aha ma'al qudrati ala lafdiha ba'da wusuniha li haddid dhahiri wa huwa mahrajul ha'i al muhmilati fayuftiru qat'an. Misalkan orang yang berpuasa dia itu menelan kembali dahak ya dahari bahasanya. Orang tadi menelan kembali dahaknya. Padahal dia itu mampu untuk mengeluarkan dahak tadi setelah dahak tadi sampai di batas nuhir. Nah, batas nuhir di sini adalah batasnya adalah tempat keluarnya huruf hak tanpa titik. Hak. Ya, ketika lendir itu nampak di makhraj hak ha, itu harus dikeluarkan. Ya, kok dia itu menelan dahak tadi padahal sudah ada pada tempat keluarnya hak, maka itu membatalkan puasanya secara pasti. Tuh. Kemudian contoh kasus berikutnya, walau dakhalat dubabatun jaufahu aftara bi ikhrajiha muttaqad. Misalkan ada lalat yang masuk ke kerongkongannya, maka hal tersebut itu membatalkan puasanya manakala orang tadi mengeluarkan lalat tadi dan batal puasanya itu secara mutlak. Kenapa batal? Karena orang tadi itu akan akan berusaha untuk memuntahkan. Nah, muntah dengan sengaja itu berarti kan membatalkan puasa gitu. Wa jazatahu in darahu baqauha ma'al qada'i. Namun ketika lalat tadi itu membahayakan orang tadi ketika dikeluarkan, maka orang tadi boleh untuk menelan lalat yang sudah terlanjur masuk tadi. Akan tetapi orang tadi harus mengodok puasa di hari itu. Kama akhtafi Syekhuna bagaimana yang difatwakan oleh guru kami yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya itu, setahuku itu. Mungkin kalau yang benar Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani silahkan tulis di kolom komentar. Karena setahu saya yang dimaksud Syekhuna di sini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah untuk
hal-hal yang membatalkan wudhu berikutnya kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.